Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik aja kan ya. Semoga kalian dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 10 IPA, hari ini kita akan belajar tentang matematika peminatan, yaitu pertemuan ke-14 ya. Tetapi sebelum Ibu memulai pertemuan ke-14, Ibu akan pertemuan ke-14 yaitu tentang pertidaksamaan logaritma ya. Tetapi sebelum Ibu masuk ke sana, Ibu akan membahas dulu pertemuan yang ke-13 minggu yang lalu, yaitu ada beberapa soal yang Ibu berikan ya. Bagi siswa yang merasa mengerjakannya tidak benar ya atau kurang benar atau ada sedikit kesalahan-kesalahan, silahkan kalian perhatikan video Ibu dengan baik ya. Baik, kita akan bahas dulu tentang persamaan logaritma pertemuan ke-13 ya. Yang pertama, permintaan soal adalah tentukan penyelesaian dari persamaan logaritma. Penyelesaian itu artinya boleh mencari nilai X, boleh mencari nilai HP atau himpunan penyelesaiannya ya. Baik, yang pertama bagian A, 9 log 3 X kuadrat min X plus 6 min 3 log X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini ada sama dengan berarti persamaan logaritma. Ya, kita bahas pengurangan menjadi pembagian. Ya, tetapi sebelum itu kita uraikan dulu 9 ini adalah 3 pangkat 2 supaya sama dengan log yang sebelah kanannya ya. 3 pangkat 2 log 3x kuadrat min x plus 6 sama dengan 3 log x plus 2. Jadi yang kiri yang min 3 log x plus 2 ini dipindah ruas menjadi positif ya. Nah, karena sudah sama atau sebelum kita samakan, ini 3x kuadrat min x plus 6 ini berpangkat 1. Ingat rumus A pangkat M fx, kemudian N atau B pangkat N adalah N per M A log B. Ingat itu ya, sifat-sifat logaritma. Jadi di sini, walaupun tidak diketahui, kamu harus tahu sendiri bahwa ini adalah pangkat 1. Berarti 1/2 ya, M per N 1/2. Nah, 1/2 kita pindahkan ke koefisiennya ya. Nah, kemudian karena di sini sudah sama-sama basis 3 ya, maka kita bisa hilangkan lognya. Sebelum kita hilangkan 3 lognya, yang setengah ini ya, yang setengah ini kita pindahkan ke ruas kanan. 1/2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2. Ya, 2-nya di mana? Di fungsinya. Di sininya kita berikan 2 ya. Kemudian nah ya. Jadi ini 2 ini diperoleh dari setengah ini. Kenapa? Karena pindah ruas dari sama dengan kalau logaritma menjadi kebalikan ya. Karena di sini basisnya sudah sama-sama 3, kita hilangkan 3 lognya. Nah, kemudian yang kuadrat kita sempurnakan, ya kita jabarkan. Kemudian kita geser ke kiri supaya kanannya sama dengan 0. Ya. Setelah kita geser ke kiri, dapatlah, kita hitung satu persatu, dapatlah dia 2x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kamu faktorkan. Ya, kalau bagi yang siswa yang tidak atau belum mengerti faktorisasi, kalikan saja A kali C, ya. Perkalian C yang menghasilkan penjumlahan atau pengurangan B, gitu ya. Maka yang sudah bisa langsung saja kita uraikan menjadi 2x min 1 kali x min 2, ya. 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya dapat setengah. Atau x min 2 sama dengan 0, x-nya dapat 2. Ya.
Nah, dari sini nilai-nilai ini kita cek dulu ya. Kita cek nilai-nilai ini, nilai setengah dan nilai 2 itu kita masukkan ke soal. Ya, ke sini ya, kita masukkan ke soal ini ya. X-nya kita ganti dengan setengah atau 2 ya. Setelah kita ganti, kita hitung ya, kita ganti kemudian kita hitung, ternyata ya nilainya sama, ruas kiri dengan ruas kanan nilainya sama. Berarti untuk X sama dengan setengah memenuhi. Ya, jadi X-nya sama dengan setengah memenuhi. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2 sama, kita masukkan lagi ke soal, ya ke soal awal. Kita masukkan setiap X kita ganti dengan 2. Ya. Ternyata setelah kita hitung, ya nilainya juga benar, yaitu sama-sama 3 log 16 sama dengan 3 log 16. Berarti himpunan penyelesaian dari soal 1 bagian A adalah setengah koma 2. Jangan lupa X, Y, jangan kamu lihat dengan nilai-nilainya, tetapi ukurannya, ukuran himpunan penyelesaian itu selalu X, Y. Ya. Baik, nomor 1 bagian B, log X min 3 ditambah log X plus 4 sama dengan log 12 min X. Ya, ingat, logaritmanya sudah berbasis 10, jadi sudah sama, nggak perlu kita apa-apakan lagi basisnya ya. Nah, sedangkan ada di sini ada penjumlahan, berarti penjumlahan menjadi perkalian, ya langsung menjadi perkalian. Jadi lognya ambil 1 saja karena sama ya. Jadi log X min 3 dikali X plus 4 sama dengan log 12 min X. Kalikan satu persatu ya lognya, karena sama-sama basis 10 kita coret kiri dan kanan, maka tersisa perkalian X min 3 dengan X plus 4. Ya. Setelah dikali, kita geser yang kanan, kita geser ke kiri, ya. Kemudian kita jumlahkan, maka dia akan mendapatkan X kuadrat plus 2X min 24 sama dengan 0. Dari sini kita masuk faktorisasi lagi, atau faktornya mencari akar-akar, ya. Sekarang, akar-akar dari X kuadrat plus 2X min 24, hasilnya adalah X sama dengan min 6 dan atau X sama dengan 4. Kemudian kita periksa lagi. Ya, sebenarnya tanpa periksa juga nggak masalah sih ya. Min 6 ini dia tidak memenuhi, tapi supaya kalian benar-benar paham, maka kita cek ya, min 6 kita masukkan ke soal. Ya, min 6 kita masukkan ke soal, ya. Setelah min 6 kita masukkan ke soal, kemudian soalnya memenuhi apa tidak, memenuhi syarat apa tidak, ya. Kemudian setelah itu dia tidak memenuhi ya, karena dia tidak boleh negatif, ya. Nah, di sini kan X sama dengan 6 kan negatif, jadi tidak memenuhi. Nah, untuk X sama dengan 4 dia memenuhi, ya. Nah, kemudian syarat-syarat untuk logaritma tersebut kan harus lebih besar 0, ya, supaya dia bisa dihitung, terdefinisi artinya. Nah, syarat-syaratnya itu kita namakan syarat numerus, berarti fungsi lebih besar 0. Sekarang pada soal 1B ini fungsinya ada 3, yaitu X min 3, X plus 4, dan 12 min X. Nah, kita masukkan satu-satu, kita hitung satu-satu, ya. X min 3 lebih besar 0. Ini 0 ini diperoleh dari syarat numerusnya lebih besar, ya. Berarti X-nya lebih besar 3. Yang kedua juga demikian, X plus 4 lebih besar 0, maka X-nya dapat min 4. Begitupun yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga, X-nya dapat kurang dari 12. Kenapa menjadi kurang lambangnya? Karena variabel X-nya negatif. Ya. Nah, di situ mana dia irisannya atau mana dia yang memenuhi dari ketiga persamaan itu. Kita buat garis bilangan, kita gambar dengan garis bilangan. Paling kiri adalah min 4, kemudian 3, dan kemudian 12. Ya. Min 4 itu arahnya lebih besar, berarti arahnya ke kanan.
X lebih besar 3, berarti arahnya juga ke kanan, sama dengan yang min 4 tadi. Sedangkan yang 12 kurang, ya, berarti arahnya ke kiri. Nah, kemudian dari sini, dari pertemuan nilai-nilai itu, maka irisan dari ketiga persamaan itu adalah X di antara 3 dan 12. Ya. Jadi himpunannya yang memenuhi adalah 4. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan soal nomor 1 bagian C. 5 log X plus 5 ditambah 5 X min 3 dikurang 5 log X plus 15 sama dengan 0. Nah, ini sudah nggak begitu sulit ya, karena sama-sama basis 5 semuanya. Ya. Yang kejumlahan tinggal kita kalikan, yang pengurangan kita bagi. Lognya cukup 1 kali saja ditulis ya, karena sama-sama 5 log ya, sama-sama basis 5. Nah, 5 log X plus 5 dikali X min 3 per X plus 15. Lognya ada di tengah-tengah ya, dapat pembilang dan dapat juga penyebutnya ya. Nah, dari situ 0 ini kita hitung. Ya, hitung. 0 ini bilangan berapa ya, atau log berapa yang menghasilkan 0 ya? Yaitu karena dia basisnya basis 5, berarti 0 itu artinya 5 log 1. Ya. 5 log 1. Log 1 itu hasilnya pasti 0. Ya. Nah, kemudian kita hilangkan 5 lognya karena sama-sama basis 5. Kemudian yang ini kita kalikan 1 per 1, dapat ini, kemudian 1 kita kalikan dengan X plus 15, dapatlah ini. Ini juga kita kalikan satu-satu ya. Setelah itu kita geser-geser ya, setelah kita geser, maka ketemulah X mendapatkan min 6 dan X mendapatkan nilai 5. Ingat, X lebih besar dari 0, jadi untuk X min 6 tidak memenuhi ya. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan 5 ya. Oke, berarti X-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 5 karena min 6 tidak memenuhi ya. Baik anak-anak, itulah soal yang Ibu berikan, hanya 3 soal ya untuk latihan kalian ya. Ada yang banyak yang benar juga, ada juga yang salah ya. Tapi dengan kesalahan itu kalian perbaiki dan jangan diulang kesalahan kembali ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku tentang pertemuan ke-14 yaitu tentang pertidaksamaan logaritma ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pertemuan ke-14, Ibu juga pernah memberikan kalian di pertemuan 13 yaitu tentang sifat-sifat logaritma, jangan lupa ya. Sifat-sifat logaritma ulang lagi tanpa sifat-sifatnya kita tidak tahu akan memakai apa dia mengerjakannya ya. Nah, untuk sifat-sifat yang bunyinya seperti ini, A log fx sama dengan A log p. Karena dia sama-sama basis A, maka hasilnya adalah fx sama dengan p. Tetapi syaratnya harus ada, yaitu A-nya harus lebih besar dari 0, fx dan p-nya harus lebih besar dari 0. Ya. Contoh misalnya, 2 log X min 5 ditambah 2 log X min 2 sama dengan 9 log 81. Yang ini 2, yang ini 2, yang ini 9 log 81. Kita apakan? Nah, sekarang kita tentukan dulu tentang syaratnya. Ada berapa fungsi di sini? Ada 2 fungsi ya, yaitu X min 5 dan X min 2. Ya. Syarat dari numerusnya atau syarat dari logaritma yaitu lebih besar fx lebih besar dari 0. Ya. Kalau X min 5-nya lebih besar dari 0, maka X-nya lebih besar 5. Begitupun untuk X min 2 lebih besar 0. Berarti X-nya adalah lebih besar 2. Ya, ini syaratnya. Berarti nilai yang pertama kamu dapatkan yaitu X lebih besar 5 dan X lebih besar 2. Ya.
Berikutnya, ya, cara keduanya, tadi cara pertama untuk mendapatkan nilai X-nya. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita gabungkan semuanya. Ya, semuanya soalnya kita gabungkan, kita lihat mana yang harus kita rubah. Ya, yang kita harus rubah yaitu di sini ketemu perjumlahan menjadi perkalian. Ya, kemudian yang 81 ini kita rubah menjadi 9 pangkat 2. Ya, 9 pangkat 2. Ya. Kemudian yang 2 ini kan artinya M per N ya, artinya kan 2/1. Ini pangkatnya 1, berarti 2/1 masuk ke koefisien ke sini. 2/1 kan 2 ya. 2 log 2 adalah 1. Ya, 2 log 2 adalah 1. Nah, 9 log 9 kan habis itu ya. Jadi pangkat dari 9-nya ini jatuh ke koefisien. Ya, di sini. Nah, 2-nya ini kita harus jadikan 2 log berapa? 2 ini adalah 2 log 2 pangkat 2. Ya. Nah, kemudian 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Setelah kita hitung ini faktornya, kita hitung. Kemudian kita geser yang 4-nya ini, kita geser ke kiri. Dapatlah dia X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 6. Dari situ kita faktorkan perkalian 6 yang menghasilkan penjumlahan atau pengurangan min 7. Ya. Dapatlah X min 1 dan X min 6. Ya. Kemudian setelah itu kita dapatkan hasil X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 6. Baik, setelah itu kita tentukan ya, kita tentukan syaratnya ya. Karena X-nya lebih besar dari 5, dapatnya dari yang tadi ini ya, X-nya lebih besar dari 5 ini. Karena X-nya lebih besar 5 dan X-nya juga harus lebih besar 2, ya, maka kita cek yang X sama dengan 1 jelas tidak memenuhi ya. Karena dia kan lebih kecil dari 5 dan lebih kecil dari 2. Sedangkan tadi pada tahap pertama X-nya harus lebih besar 5 dan harus lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, berarti yang 1 tidak memenuhi. Sedangkan 6 dia memenuhi ya. Jadi nilai penyelesaiannya atau penyelesaian dari soal tersebut adalah 6. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan anak-anak semua, nomor 2. Ini bentuknya, perhatikan ya. Jadi Ibu mereview sedikit ya, pertemuan ke-13. Bentuk ini. A log fx, fx ini berarti berbentuk fungsi, sama dengan A log dx. Maka hasilnya adalah, cara menyelesaikannya adalah fx sama dengan gx. Ya, ini di mana si A-nya harus sama dengan 0, tetapi tidak boleh 1. Sedangkan si fungsi X dan fungsi Y harus besar 0 juga. Ya, harus seperti itu. Jadi melihat soalnya ini benar tidak soal bentuk seperti itu gitu ya. Kemudian Ibu berikan contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log X kuadrat plus 5X min 7 sama dengan log X min 2. Ini basisnya sama-sama 10 ya. Nah, kalau tidak diketahui berarti kita harus tahu sendiri bahwa dia basis 10. Ya. Karena sudah sama basisnya berarti tidak masalah, kerjakan si fx sama dengan si gx. Ya. Si gx-nya
Pindah ruas ke kiri, maka hasilnya adalah x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Setelah itu faktorkan, dapatlah x min 5 atau x sama dengan 1. Kita cek, ya, nilainya positif apa negatif. Kalau dia positif, dia memenuhi. Kalau dia negatif, dia tidak memenuhi. Ya, jangan karena di sini x min 5 langsung oh tidak memenuhi, belum tentu. Atau x sama dengan 1, oh dia memenuhi, belum tentu. Kita cek, itu yang lebih aman ya. Bagaimana cara mengeceknya? Masukkan x min 5 dan x sama dengan 1 ke soal ya, ke soal pertama ya. X kuadrat plus 5x min 7 sama dengan x min 2. Masukkan min 5-nya. Min 5 kuadrat ditambah 5 kali min 5 dikurang 7 sama dengan min 5 min 2. Min 5 kuadrat 25, 25 dikurang 25 adalah 0 min 7. X, saya ganti min 5, min 5, min 2, berarti min 7. Nah, hasilnya kan min ya, berarti tidak memenuhi. Hasilnya kan harus lebih besar dari 0. Ya. Masukkan nilai 1. Ini ya, dicek lagi. 1 kuadrat 1, 5 kali 1, 5. Jadi 6 dikurang 7, min 1. Masukkan lagi 1 dikurang 2, hasilnya min 1. Hasilnya min juga, berarti tidak memenuhi. Maka kalau dua-duanya tidak memenuhi, maka penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, lambang himpunan kosong adalah seperti ini atau boleh juga seperti ini. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Bentuk dari A log fx sama dengan B log fx. Karena sama-sama fungsinya x, fungsi fx, sedangkan basisnya berbeda, maka hasilnya atau cara mengerjakannya fx sama dengan 1. Ya, di mana A dan B harus lebih besar 0, A dan B tidak boleh sama dengan 1, si fx sama dengan lebih besar 0. Ya. Nah, kita perhatikan contoh soal ini adalah bentuk dari rumus ketiga. Ya. Tentukan basis 3 log x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 5 log x kuadrat min 6x plus 10. Nah, fungsinya fungsi dx sama dengan fungsi fx. Berarti salah satu fungsinya, salah satunya adalah 1. Ya, ini A-nya adalah 3, B-nya 5. Ya, jadi kita pakai rumus yang fx sama dengan 1. Nah, ini dia. Ya, satunya kita pindah ke kiri, kemudian kita sederhanakan. Ya. Udah, kita sederhanakan langsung. Dapatlah dia menjadi x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 3. Ya. Nah, ini memenuhi ya. Sekarang 3 log x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 5 log x kuadrat min 6x plus 10. Ya, hasilnya adalah 3. Ya. Anakku, bagian keempat yaitu bentuk pakai persamaan kuadrat. Ingat bentuknya itu ada kuadratnya. Kalau kuadratnya ditulis bukan di sini ataupun di sini sama saja. Ya. Tetapi syarat yang memisahkan ini persamaan kuadrat harus A dan X-nya besar 0, A-nya tidak boleh 1, A, B, dan C adalah bilangan real. Ya, contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 log kuadrat X min 5 log X pangkat 6 plus 5 sama dengan 0. Di sini kuadratnya di log. Ya, nanti kita pindahkan ke X. Ya, kita pindahkan ke X. Nah, ini dia. Ya.
Yang ini ingat sifat logaritma, pangkat menjadi koefisien. Nah, berarti 6 basis 5 log X. Ya, plus 5 sama dengan 6. Nah, karena sama-sama 5 log X, maka kita misalkan. Jadi bentuknya bentuk persamaan kuadrat, memfaktorkan. Ya. Jika 5 log X sama dengan P, maka soal ini kita misalkan. Misalnya mau dengan Z, 5 log X itu, dan seterusnya. Ya. Ibu memisalkan 5 log X itu adalah si P. Ya, berarti masukkan ke sini P kuadrat min 6P plus 5 sama dengan 6. Ya. Dari sini kita faktorkan. Berarti kita dapati P min 1 dan P min 5. Ya. Nah, sekarang kita cek. Untuk P sama dengan 1, 5 log X sama dengan 1. Satunya kita rubah. Basisnya basis 5. Berarti 1 ini kita rubah menjadi 5 log 5. Berarti dari sini kita peroleh X sama dengan 5. Benar ya, karena X-nya lebih besar dari 0. Ya. Untuk 5, untuk P-nya sama dengan 5, 5 log X sama dengan 5. 5 log X sama dengan 5 log berapa supaya hasilnya 5. Gitu ya. Berarti yang 5 ini kita ganti dengan 5 pangkat 5. Ya, sehingga 5 lognya kita hilangkan, maka X-nya mempunyai nilai 5 pangkat 5. 5-nya ada 5 kali, yaitu 3125. Ini ya, kenapa X-nya harus lebih besar dari 0. Ya. Baik anak-anak, kita selesaikan. Hitungan penyelesaiannya adalah 5,3120. Ya. Baik. Nah, itu contoh-contoh dari persamaan untuk supaya kalian tidak lupa ya. Kita masuk ke pembahasan apa itu namanya soal yang lain, yaitu pertidaksamaan logaritma. Sebetulnya pertidaksamaan logaritma ini sama dengan eksponen, yaitu pertidaksamaan eksponen ya. Jadi ada beberapa bentuk ya, di mana bentuknya sama saja sebenarnya ya. Menggunakan garis bilangan boleh, tidak boleh, asal kalian mengerti. Ya. Ketidaksamaan logaritma mempunyai konsep yang sama dengan fungsi eksponen. Ya. Penyelesaian pertidaksamaan logaritma mempunyai sifat-sifat yang sudah kita pelajari, yaitu menggunakan grafik fungsi logaritma. Ya. Nah, anak-anak, inilah dari 1 sampai 5, ini adalah sifat-sifat yang harus dimainkan di pertidaksamaan logaritma. Ya. Jika A-nya lebih besar 1 dan A log fx lebih besar sama dengan A log dx, maka nah ini dia fx lebih besar sama dengan dx. Ya, sama dengan yang tadi ya, yang diterangkan ya. Nah, fungsi logaritma A log fx terdefinisi, artinya mempunyai nilai jika fx-nya lebih besar 0. Ya. Contoh soalnya. Contoh soal bagian pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut ini. Basis setengah log 2x min 1 kurang dari min 1. Yang bagian B, 2 log x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar 1. Ya. Bagian C, basis setengah log x kuadrat min 5x plus 4 lebih besar min 2. Dan D, log x plus log x min 4 kurang dari sama dengan log 21. Yuk, kita cari sama-sama ya. Pembahasan nomor 1, basis setengah log 2x min 1 kurang min 1. Berarti min 1-nya harus kalian jadikan setengah log berapa supaya hasilnya min 1.
Ya, ternyata setengah log 2x min 1 kurang dari setengah log setengah pangkat min 2. Ya. Nah, dimanakan ini? Ya, setengah lognya kan sudah sama. Nah, sekarang yang setengah setengah pangkat min 1 itu diapakan? Ya. Nah, setengah pangkat min 1 ini dijadikan setengah log. Yang 2 ini penyebutnya ini ya dipindahkan ke atas menjadi pembilang menjadi 2 pangkat min 1. Ya, min 1 dikali min 1 kan hasilnya positif. Ya. Kemudian setengah log 2x min 1 kurang dari setengah logaritma setengah pangkat min 1. Ya. Kemudian dua pangkat. Setengah log 2 ini artinya 2 pangkat min 1 kali min 1 yang di sini, yang di depan, yang di belakangnya. Ya. Maka dia menjadi setengah log 2 pangkat min 1 kali min 1. Maka hasilnya adalah basis setengah log 2. Ya. Lanjut. Sekarang syarat rumusnya. Ya. 2x min 1 lebih besar dari 2. Ya. Nah, karena kenapa demikian? Karena A-nya. Ya, karena A-nya ini setengah dari mana? Dari basisnya. Karena A-nya setengah, maka artinya A-nya itu di antara 0 dan 1. 2x lebih besar 3, maka X-nya lebih besar dari 3/2. Ya. 2x min 1 lebih besar 0, maka X-nya sama lebih besar dari setengah. Nilai-nilai inilah yang akan kita tinjau di garis bilangan. Ya, kira-kira di mana setengah ini? Di sebelah kiri ya. 3/2 sebelah mana? Sebelah kanan. Berarti dua-duanya di ke kanan makin besar. Ya. Maka penyelesaiannya adalah 3/2. X lebih besar dari 3/2. Baik anak-anakku, satu bagian B sama sebetulnya ya. Jadi satu ini ya kamu jadikan 2 log 2. Yang hasilnya 1. Ya. Coret 2 lognya. Basis 2-nya kita coret dengan lognya. Dapatlah x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar 2. Ya. Kemudian kita geser ke kiri yang 2-nya. Ya, setelah kita geser ke kiri, dia akan menjadi x kuadrat plus 5x plus 4. Kemudian difaktorkan. X-nya dapat yang min 4. Untuk yang kedua, X-nya sama dengan min 1. Ya. X lebih besar, X plus 1 lebih besar 0. Atau X lebih besar min 1. Ya. Dan kemudian kita syaratnya, jangan lupa syaratnya di itu ada 2 ya, yaitu x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar 1 dan x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar dari 2. Ya. Nah, setelah itu kita proses ini ketidaksamaannya, kita hitung ya. Setelah kita hitung, kita lihat daftarnya. Daftarnya sudah benar, oh sudah benar. Artinya apa? Terdefinisi. Ya, baik. Setelah sudah terdefinisi itu artinya lebih besar 0 ya. Jadi x kuadrat plus 5x plus 6 lebih besar 0. Kita faktorkan x plus 3 dan x plus 2. Nah, setelah itu, karena dia lebih besar berarti dia atau. Ya. Mana yang lebih kecil? Plus 3 apa plus 2? Dia min 3. Ya. Jadi jawabannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari min 2. Ya. Boleh juga dengan menggunakan garis bilangan. Ya.
Ini ada nilai-nilainya. Nilai-nilainya adalah dari min 4 sampai min 1. Ya. Dari garis bilangan kita dapat mengetahui garis bilangan itu adalah hubungan antara beberapa nilai, beberapa syarat. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X kurang dari min 4 atau X lebih besar dari min 1 di mana X anggota bilangan real. Ya. Lanjut bagian C. Tentukan penyelesaian dari setengah atau basis setengah log X kuadrat min 5X plus 4 lebih besar dari min 2. Yang min 2-nya kita harus rubah ya. Min 2 itu karena sebelah kirinya dia basis setengah, berarti yang sebelah kanannya juga harus basis setengah ya. Nah, kita coret basis tengahnya, kita hilangkan, kemudian 4-nya kita geser ke kiri. Ya. Setelah itu dapatlah pertidaksamaannya X kuadrat min 5X kurang dari 0. Setelah kurang dari 0, sama-sama mengandung unsur X, kita faktorkan. Maka X-nya dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 5. Karena dia lebih kecil, ya berarti di antara. Ya. Kemudian dari situ, dari di antara kita belum masuk ke fungsinya ya. Tadi baru masuk ke penggabungan kedua ruas yaitu kiri dan kanan ya. Seperti biasa syaratnya yaitu ke definisi jika fungsinya lebih besar 0. Kita masukkan, setelah kita masukkan, vektorkan, dapatlah X kurang dari 1 atau X lebih dari 4. Kenapa demikian? Karena lambang pertidaksamaannya lebih besar. Jadi pakai kata-kata atau. Ya. Atau boleh juga menggunakan apa itu namanya garis bilangan dari nilai-nilai yang kamu sudah dapatkan. Nah, nilai mana yang sudah kamu dapatkan? X di antara 0 dan 5, kemudian X kurang dari 1, arahnya ke kiri, kemudian X lebih besar dari 4, arahnya ke kanan. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa sehingga X di antara 0 dan 1 atau X di antara 4 dan 5, di mana X anggota bilangan real. Ya. Baik, kita lanjut. 1 bagian D. Penyelesaian dari logaritma X ditambah logaritma X min 4 kurang dari sama dengan log 21. Kamu boleh syarat numerusnya dulu atau penggabungan semuanya boleh ya. Syarat numerusnya dilihat dari berapa fungsi X-nya. Gitu ya. Nah, di sini ada dua yaitu fungsi X yang ini dan fungsi X yang ini. Syarat numerusnya adalah lebih besar dari 0. Ya. Berarti yang pertama X lebih besar 0. Yang kedua X min 4 lebih besar 0. Maka X-nya diperoleh 4. Nah, kita iriskan itu kedua persamaan ini. Ya, X besar 0 dan X besar 4. Karena sama-sama besar berarti makin kanan makin besar. Gitu ya. Maka dari irisan kita dapatkan X lebih besar 4. Ini pertama ya. Sekarang syarat untuk fungsinya. Ya, penggabungan fungsi-fungsinya. Ya. Kejumlahan menjadi perkalian, ya, perkalian. Ya. Basisnya sudah sama-sama basis 10, jadi nggak masalah. Ya. Kemudian kita kalikan satu-satu. Sebelum dikalikan kita geser yang 21-nya yang luas kanan ke kiri. Diperolehlah X kuadrat min 4X min 21 kurang dari sama dengan 0. Ya. Dari sini kita faktorkan. Sama-sama saja ya cara ini ya. Nah, diperolehlah X min 3 dan X sama dengan min 7. Ya, min 7 ini kita balik menjadi X plus 7 atau X-nya sama dengan 7. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti di antara.
Yang mana yang kecil? Yang min 3. Yang besar yang 7. Jadi jawabannya adalah X di antara min 3 sampai dengan 7. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dari gabungan pertama dan kedua kita iriskan ya. Iriskannya boleh pakai pertidaksamaan lambangnya, boleh tidak pakai pertidaksamaan langsung ya. Nah, ini ibu gambar supaya kamu dapat jelas ya. Min 3 arahnya ke kanan di antara sampai 7, jadi min 3 ke kanan disambut oleh 7 ke kiri, jadi bertemu dia di sini ya. Kemudian ada nilai 4. Nilai 4 itu di antara min 3 dan 7. Berarti dia memenggal ya dari min 3 ke 7 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X di antara X sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 7. Jelas jawabannya ya. Tadi bagian 1A sampai dengan D. Sekarang contoh bagian kedua. Ya. Makin lama agak sedikit sulit ya, makin lama makin sulit ya. Nomor 2, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2. Nah, 2-nya hati-hati ya, 2 itu bukan basis ya, tetapi 2 koefisien dari log X ya. Kurang dari sama dengan log 2X plus 5 plus 2 log 2. Ya. Dari situ kamu harus tahu mana sih sifat-sifatnya. Sifat yang pertama adalah adanya penjumlahan, berarti perkalian. Yang kedua, koefisien menjadi pangkat. Ya. Begitupun yang log 2X plus 5 sama. Nah, 2 koefisien akan menjadi pangkat. Jadi log 2 pangkat 2 yaitu 4. Ya. Sekarang kita geser-geser yang letaknya di kanan, kita geser ke kiri supaya membentuk persamaan kuadrat. Ya. Karena lognya berbasis sama-sama 10 dan sudah mahir semuanya, maka kita kalikan satu-satu. Ya, dia menjadi X kuadrat min 8X min 20 kurang dari sama dengan 0. Faktorkan seperti biasa, diperoleh X sama dengan 10 dan X sama dengan 2. Karena kurang dari, berarti dia menggunakan di antara. Ya, jadi X di antara sama dengan min 2 dan 10. Ya. Yang pertama ya, ini pertama, penilaian pertama. Penilaian kedua, syaratnya. Syaratnya di sini yang pertama fungsinya adalah X kuadrat dan 2X plus 5. Itulah kita ambil syarat lebih besar. Ini dia. Yang 2X plus 5 lebih besar min 5 per 2. Ya. Maka kita buat garis bilangannya. Dari hasil bilangan ini maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X di antara sama dengan 0 dan 10. Ya, ini enggak pakai sama dengannya nah ya, ini enggak pakai. X di antara 0 sampai dengan 10. Ya. Baik, nomor 3. Nomor 3 juga sama, basisnya basis 10 ya. Jadi kita ambil salah satu karena penjumlahan berarti dia perkalian ya. Dia perkalian, kemudian lognya sama-sama kita hilangkan. Setelah itu yang kanan kita geser ke kiri, kita hitung. Ya, setelah dihitung difaktorkan, maka setelah hasil faktorannya hasilnya adalah 6 dan min 8. Karena pertidaksamaannya dia kurang dari, maka lambang pertidaksamaannya adalah X di antara min 8 dan 6. Ya. Baik anak-anak semuanya, ya itu adalah apa itu bentuk pertama yaitu bentuk bagaimana merubah ya. Sekarang yang kedua bagaimana fungsinya atau numerusnya. X kurang dari 4 lebih besar 0, dapatlah X-nya 4.
X plus 8. Dapatlah X yang lebih besar min 8. 2X. Dan yang terakhir 2X plus 16 lebih besar dari 0. Ya, kita peroleh. Jadi X-nya adalah ya min 16 per 2. Ya. Nah, dari ketiga nilai itu kita gabungkan dengan irisan, yaitu dengan garis bilangan boleh, tanpa garis bilangan juga boleh. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X di antara 4 dan 6. Ya. Baik anak-anakku, nomor 4. 0,1, basisnya 0,1 nggak apa-apa ya, pecahan boleh, basis berapa, desimal boleh, akar boleh. Ya. 0,1 log X kuadrat min 3X lebih besar dari 0,1 log 12 min 2X. Nah, kalian mau menggabungkan kedua persamaan dulu, silakan ya. Jadi X kuadrat min 3X kurang dari 2 min 12 min 2X. Geser, dapatlah menjadi X kuadrat min X min 12. Kurang dari 0. Dari situ karena kurang maka berarti di antara. X di antara 2 dan gitu ya. X di antara 2 dan berapa? Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat 2-nya itu masuk ke 12 min 2X ya. Jadi kita faktorkannya dari X kuadrat min X min 12 diperolehlah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 4. Karena dia kurang dari 0 berarti X-nya di antara min 3 dan 4 ya. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi yang kedua, yaitu X kuadrat min 3X lebih besar 0. Kita faktorkan juga. Dapatlah X-nya 0 dan X-nya lebih besar 3. Ya. Yang terakhir 12 min 2X besar 0, maka X-nya dapatlah kurang dari 6. Ya, jadi himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 adalah X di antara min 3 dan 0 atau X di antara 3 dan 4. Kita lanjutkan nomor 5. Tentukan penyelesaian dari 2 log X min 12. 12 ini adalah koefisiennya 12 pangkat dengan basis X log 2 min 4 kurang dari 4. Hati-hati, ada apa di sini? Di sini yang satu 2 log X, yang satunya X log 2. Nah, ini harus disamakan ya. Jadi yang kita samakan adalah 2 log X-nya. Berarti yang X log 2 ini dibuat penyebut ya, atau dirubah menjadi penyebut ya. Nah, rubahnya bagaimana? Kita rubah dia dari pembilang menjadi penyebut. Maka dia menjadi pertukaran antara basis dengan bilangan pokok. Berarti 12 per 2 log X min 4 kurang dari 0. Ya. Nah, dari sini kamu geser-geser ke kanan. Ya, geser ke kanan. Maka diperolehlah nilainya, yaitu X lebih besar 1 jika 2 log X lebih besar 0, maka Y kuadrat min 4 min 12 kurang dari 0. Pengkuadratan itu kita faktorkan menjadi X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 6. Ya, jadi himpunan penyelesaian dari ya yang pertama adalah X di antara 1 sampai 64. Ya. Yang kedua juga demikian, sama saja ya. Ketiga-tiganya ini harus digabungkan menjadi satu ya. Yaitu X kurang dari 1/4. Itu pertama ya. Yang kedua, X di antara 1 sampai dengan 64. Ya. Yang ketiga, yaitu X di antara 1 sampai dengan 64. Jadi dihitung duluan ini petaknya ya. Dihitung duluan yang pertama
Jadi boleh ngacak ya, boleh numeris duluan atau boleh tulisan duluan ya. Nah, dari nilai-nilai itu, dari nilai-nilai yang X di antara 1 sampai dengan 64, kemudian X sama lebih besar dari 64, dan X kurang dari 1/4, kita gabungkan, kita buat tulisannya. Nah, 0 muncul dari mana? Dari syarat. Ya, syarat numeris kan harus ada 0. Ya, lebih besar dari 0. Nah, ini dia. Ini kan soalnya nih, tuh. Ya, jadi X lebih besar 0. Berapa X-nya? Yang lebih besar dari 0. Ya. Setelah itu, ya, kemudian kita misalkan kan sama ini 2 log X, di bawahnya juga 2 log X, berarti pemisalannya apa saja? Silahkan. Y sama dengan 2 log X. Pemisalan itu kita masukkan ke dalam soal. Soal yang mana? Soal yang sudah sempurna, yaitu yang ini. Ya. Baik, setelah itu kita dapatkan nilai-nilai itu yang tadi kita bicarakan. Nah, dari ketiga kesimpulan tersebut kita buat garis bilangannya. Kenapa pakai garis bilangan? Karena X-nya lebih dari 2. Ya. Jadi penyelesaiannya X di antara 0 sampai dengan 1/4 atau X lebih besar dari 64. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Ini agak ini sedikit ya, agak sulit sedikit ya nomor 6 ini ya. Dan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 ditambah 4/2 log X dikurang 3/2 log X min 1 kurang dari 0. Ya. Kita sederhanakan persamaannya, yaitu kita kalikan Y kali Y min 1. Ya, kita kalikan itu ya. Kemudian setelah itu kita masukkan Y sama dengan 2 log X. Nah, ini kan sama nih, sama dengan 2 log X. Ganti ya. Ganti ini kan ada 1. Ya, 1 itu kan 1 plus 4 per Y min 3 per Y min 1. Jadi, kita kali silang. Y kali Y min 1 ditambah 4 kali Y min 1 dibagi Y kali Y min 1. Ya. Maka hasil yang diperoleh ada 4 nilainya, yaitu min 2, 2, 0, sampai dengan 1. Ya. Baik, kita simpulkan ke dalam garis bilangan, maka akhirnya kita temui min 2 X atau 2 log X di antara min 2 sampai 0 atau 2 log X 1 lebih besar dari 2. Ya. Nah, sekarang kita gunakan itu, ya. Kita gunakan sifat-sifatnya, ya, hati-hati. Min 2 kurang dari 2 log X kurang dari 0 atau 1. Ya, ini dibaca adalah, yuk silakan dibaca. Baik. 2 log 1/4 kurang dari 2 log X kurang dari 2 log 1 atau 2 log 2 kurang dari 2 log X kurang dari 2 log 4. Ya. Baik, berikutnya pertemuan yang ke nomor 6, nomor 7. Ya. Kita masuk ke nomor 7. Mutlak. Nah, jadi ibu hubungkan nih ya. Mutlak 1 min 3. 3 ini pangkat ya. 3 ini bilangan pokok atau apa itu namanya mantis ya. 3 log kali 2X plus 1 sama dengan 2. Nah, sama dengan ini kita ganti dengan kata-kata di atas sumbu X. Ya, jadi lebih besar 2. Ya. Kita jawab. Ya, kita jawab. Kemudian yang 1 min 3 log 2X plus 1 itu, yang 2 ini ya kita kalikan dengan min. Nah, ini kita samakan penyebutnya nih, kita kalikan dengan min. Sehingga yang menjadi
1 min 3 log 2x plus 1 lebih besar dari 2. Ya. Kemudian 1 min 3 log 2x plus 1 kurang dari min 1. Nah, di situ kita kalikan min 1. Kenapa? 1 min. Nah, sekarang kita kalikan min. Berarti tinggal plus 1 plus 3 log 2x plus 1 dikurang atau kurang dari sama dengan kurang dari min 2. Ya. Baik, anak-anakku semuanya sudah mengerti ya sampai di sini. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sudah kita dapatkan dari fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua. Ya, fungsi yang pertama kan 2x plus 1. Gitu, ya, fungsi kedua dari x lebih besar 0. Ya, kemudian kita gambar. Ya, ada setengah, ada min sepertiga, ada 0. Ya, kita gambar. Setelah kita gambar, kita tentukan nih mana nilainya. Nah, ini dia. X di antara setengah, min setengah, dan min 1/3. Itu dari pertemuan atau gabungan antara I1, I2, dan I3. Ya. Kamu juga bisa melihat garis bilangannya ya, nggak salah ya. Maka X-nya di antara min setengah sampai dengan min sepertiga atau X lebih besar dari 3. Ya. Nah, anak-anakku semuanya, semoga apa yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa diulang-ulang terus ya. Kemudian tanyakan yang tidak mengerti ya. Baik anak-anak, Ibu titip-titip latihan soal yaitu di buku PKS warna coklat, Matematika Minat, pengarangnya ada Wilson Simangunsorn. Ya. Nah, latihan soal ini, PR ini kamu kerjakan, ya, kemudian dikumpulkannya hari Senin pada waktu kalian masuk, ya, pada waktu kalian masuk jam 1, gitu, ya. Hari Senin jam 1 ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, ya, kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.